Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Tarikan Arblim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal fungsi menu dan icon pada Microsoft Word. Tentunya icon-icon yang paling sering kita gunakan. Baik, kita langsung saja untuk membuka software Microsoft Word-nya. Inilah tampilan awal Microsoft Word 2019. Kita pilih blank document. Dan inilah lembar kerja Microsoft Word 2019. Pada pojok kiri atas di sini ada Quick Access, di mana teman-teman bisa menampilkan atau menyembunyikan dengan cara mencentang atau menghilangkan centang pada list ini. Contoh, icon save. Saat dihilangkan centangnya, icon save juga tidak muncul di sini. Sementara untuk fungsi icon save sendiri adalah untuk menyimpan file yang telah kita kerjakan. Sementara undo dan redo berfungsi untuk memundurkan atau memajukan hasil kerja. Di menu selanjutnya ada title bar, di mana title bar ini adalah nama dokumen yang sedang kita buka. Jika kita buka dokumen baru, maka akan bernama dokumen. Jika kita buka dokumen dari folder kita, maka namanya akan sesuai apa yang ada di folder kita. Untuk berikutnya ada Windows menu. Yang pertama ada minimize. Yang kedua ada Maximus atau Restore Down. Yang ketiga ada Close. Di mana Minimize sendiri berfungsi agar lembar kerja berjalan di latar belakang. Kita coba. Kita aktifkan kembali. Dan untuk Restore Down, untuk mengembalikan atau membuat tampilan Word menjadi layar penuh. Kita coba. Nah, kita kembalikan lagi. Dan Close sendiri berfungsi untuk menutup lembar kerja. Jika kita ingin keluar, bisa langsung klik Close ini. Dan untuk berikutnya di sini ada scroll bar, di mana scroll bar sendiri berfungsi untuk membuat lembar kerja kita terlihat keseluruhan. Nah, seperti ini. Dan di bawah ada menu zoom. Sesuai dengan namanya, menu ini berguna untuk memperbesar dan memperkecil tampilan pada lembar kerja. Kita coba. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini ada page status, di mana di sini ada page ini berguna untuk melihat jumlah halaman, jumlah kata, dan bahasa. Dan untuk selanjutnya kita kembali ke top menu. Di sini ada beberapa top menu. Yang pertama ada file, home, insert, design, dan yang lainnya. Yang pertama kita bahas untuk file. Pada menu file ada menu info, di mana info sendiri berisi informasi tentang lembar kerja yang sedang kita buka. Menu kedua ada new, berfungsi untuk membuka lembar kerja Word baru. Sementara open berfungsi untuk membuka lembar kerja Word yang sebelumnya sudah disimpan dalam komputer kita. Dan berikutnya ada save. Save seperti yang dijelaskan tadi, save berfungsi untuk menyimpan lembar kerja yang sedang kita buka. Sementara save as
Sebenarnya fungsinya tidak jauh beda dengan save, cuma bedanya save as ini lebih spesifik. Karena dengan save as dapat memilih file mau disimpan di mana, apakah mau diganti nama baru atau bahkan ingin mengganti ekstensi file tersebut. Dan untuk menu berikutnya, yang paling sering kita gunakan di menu file adalah print. Print ini digunakan untuk mencetak lembar kerja yang sudah kita buat. Tetapi sebelum mencetak, terlebih dahulu kita harus menentukan ukuran kertas dan margin. Dan pastikan komputer kita terhubung dengan printer. Baiklah, kita langsung saja ke menu home. Di menu home ada beberapa menu lagi. Yang pertama ada clipboard, font, dan paragraf. Kita bahas saja yang paling sering kita gunakan. Yang pertama ada paste. Paste digunakan untuk menempelkan tulisan bagian yang sebelumnya sudah disalin atau dikopi. Yang kedua ada cut. Cut digunakan untuk memindahkan tulisan bagian dalam lembar kerja. Fungsinya hampir sama dengan mengcopy. Dan berikutnya ada copy. Digunakan untuk memindahkan tulisan atau bagian dalam lembar kerja. Dan berikutnya ada menu font. Font ini adalah ikon yang dikelompokkan berfungsi untuk menyesuaikan tulisan pada lembar kerja. Baik, yang pertama di sini ada font dapat digunakan untuk memilih gaya huruf. Contoh, kita bisa memilihnya gaya huruf sesuai keinginan kita. Sini. Agar terlihat lebih jelas, kita hilangkan dulu grid line-nya. Nah, di sini seperti ini. Berubah. Dan di menu kedua ada font size. Font size sendiri digunakan untuk merubah ukuran huruf. Kita contohkan lebih besar dan bisa berkecil juga sesuai kebutuhan kita. Dan untuk berikutnya di sini ada bold, di mana bold sendiri berfungsi untuk memberikan efek tebal pada font atau pada tulisan atau teks. Kita contohkan. Nah, maka tulisannya terlihat lebih tebal. Agar lebih jelas. Dan yang kedua ada italic. Italic digunakan untuk memberikan efek miring pada font. Kita contohkan. Nah, tulisan terlihat lebih miring. Dan berikutnya ada underline. Kita blok dulu agar untuk mengetahuinya. Underline sendiri digunakan untuk memberikan efek garis bawah pada teks. Kita coba. Nah, ada garis bawahnya. Hilang. Dan berikutnya ada font color. Teman-teman bisa memilih warna sesuai yang kebutuhan kita. Mewarnai hurufnya sesuai keinginan kita. Baik, kita lanjut ke menu paragraf. Di mana paragraf ini adalah icon
yang dikelompokkan untuk mengatur paragraf pada lembar kerja. Kita jelaskan yang paling sering kita gunakan saja. Yang pertama, ada bullets. Digunakan untuk menambahkan tanda pada teks dengan format listing. Contohkan dengan yang sudah kita tulis dengan seperti ini. Nah, ada list di sini atau milih sesuai kebutuhan kita. Yang kedua ada numbering. Nah, di sini sebelah bullet ada numbering. Fungsinya tidak jauh beda, digunakan untuk memberikan format penomoran secara otomatis pada lembar kerja. Kita coba. Nah, ada angka 1. Jika kita enter, maka langsung ada angka 2. Atau sesuai urutan. Menu lain yang paling juga atau paling sering kita gunakan di sini ada Aligned Left, di mana Aligned Left digunakan untuk membuat teks agar rata kiri atau tulisan bisa rata kiri, karena ini sudah rata kiri. Yang di tengah ada center. Center sendiri berfungsi untuk membuat teks agar rata tengah. Nah, pas di tengah. Dan di sebelahnya ada Aligned Right. Digunakan untuk membuat teks agar rata kanan. Sini kita coba klik. Nah, dan terakhir ada Justif. Fungsinya untuk membuat teks agar rata kanan dan kiri. Dan menu berikutnya kita lanjut ke menu Insert. Baik. Di menu Insert ada menu Page, tabel, ilustrasi, dan yang lainnya. Kita bahas yang paling sering kita gunakan. Yang pertama ada Cover Page. Cover Page digunakan untuk menyisipkan cover pada lembar kerja. Baik, di sini pada menu Insert ada menu Page, tabel, ilustrasi, dan yang lainnya. Pada menu Page, di sini yang pertama ada Cover Page. Digunakan untuk menyisipkan cover pada lembar kerja. Yang kedua ada Blank Page, digunakan untuk memasukkan halaman kosong ke lembar kerja. Dan Page Break digunakan untuk memutus halaman dan berpindah ke halaman selanjutnya. Agar lebih paham, teman-teman bisa sambil mencobanya. Baik, di menu berikutnya ada tabel, di mana tabel sendiri digunakan untuk membuat tabel pada lembar kerja. Kalian bisa memilih beberapa baris kolom yang ingin dibuat. Kita coba. 3 ke samping, 3 ke bawah. Nah, seperti itu. Berikutnya kita menuju menu ilustrasi. Di menu ilustrasi sendiri ada sekelompok icon yang memiliki fungsi untuk memasukkan gambar. Yang paling sering kita gunakan biasanya picture, digunakan untuk memasukkan gambar ke lembar kerja. Setelah kita mengklik, kita akan dialihkan ke folder kita atau folder komputer kita. Kita bisa memilih gambar sesuai kebutuhan kita. Berikutnya ada shape. Shape digunakan untuk membuat bentuk seperti persegi, lingkaran, elips, dan lain-lain. Kita contohkan satu saja. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir yang paling sering kita gunakan ada chart, di mana fungsinya untuk membuat grafik sesuai dengan data yang kita miliki. Kita coba klik. Nah, seperti ini. Kita coba oke. Nah, muncul grafiknya di sini. Oke. Bisa milihnya yang lain sesuai kebutuhan atau pilihan kita.
Baik, kita langsung saja ke menu layout. Di menu layout ada beberapa menu lain. Yang pertama ada Page Setup. Menu yang ada di dalam menu Page Setup ada margin, di mana margin ini digunakan untuk menyesuaikan batas pinggir halaman. Nah, ini batas pinggirnya di sini sesuai volume kita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ini digunakan untuk menentukan dokumen berbentuk vertikal atau horizontal. Nah, seperti ini. Kita bisa memilihnya sesuai kebutuhan. Kita contohkan. Bentuknya vertikal. Nah, kalau lebih terlihat. Nah, seperti ini. Berikutnya ada size. Size sendiri digunakan untuk mengatur ukuran lebar dan panjangnya lembar kerja atau kertas yang nantinya akan kita gunakan. Kita bisa memilihnya di sini atau mengaturnya di sini. Dan berikutnya ada kolom. Kolom sendiri digunakan untuk bagi teks menjadi beberapa kolom. Contoh 2 kolom. Nah, di sini terbagi 2. Kita lanjut ke menu berikutnya yaitu paragraf. Yang pertama ada indent dan spacing. Indent digunakan untuk menambah dan mengurangi jarak teks dari pinggir lembar kerja. Sementara spacing digunakan untuk menentukan jarak paragraf. Dan yang terakhir ada range, di mana di range sendiri ada beberapa menu lain. Yang pertama ada position, digunakan untuk memilih dan menentukan letak dari objek. Yang kedua ada wrap tab, digunakan untuk mengatur posisi dari objek. Yang ketiga ada bring forward, digunakan untuk meletakkan objek di depan objek yang lain. Berikutnya ada send backward, di mana fungsinya untuk meletakkan objek di belakang objek yang lain. Dan untuk yang lainnya, seperti alignment, fungsinya digunakan untuk menentukan rata pada objek. Group digunakan untuk menentukan dan mengelompokkan banyak objek menjadi satu. Sementara rotasi digunakan untuk memutar posisi objek. Baik, kita lanjut ke menu reference. Top menu ini adalah kumpulan icon yang biasa digunakan untuk memberikan referensi atau rujukan dalam hal pembukuan dan paling sering digunakan untuk membuat proposal, skripsi, dan lain-lain. Berikutnya menu mailing. Mailing sendiri berfungsi untuk mengirimkan surat secara massal dengan tujuan yang berbeda-beda. Jika kita ingin membuat surat atau undangan dengan nama yang berbeda, bisa secara massal di sini agar tidak membuat baru lagi. Selanjutnya di menu view. Di menu view sendiri ada views, ada menu view lagi. Di dalam menu view sendiri ada menu views. Yang pertama ada read mode, print layout, web layout. Kita biasanya paling sering kita gunakan yaitu print layout. Gunanya untuk memeriksa lembar kerja saat hendak dicetak. Di menu berikutnya ada show, di mana ada 3 menu di sini. Ada ruler, grid line, dan navigation pane. Ruler di sini digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan garis. Maksudnya garis di sini yang ada di atas dan di samping. Kita coba. Nah, jika yang memunculkan kita tinggal centang. Grid line.
untuk menampilkan atau menyembunyikan garis bantu dokumen. Dan yang terakhir, navigation pane digunakan untuk menavigasi lembar kerja dalam heading, peak, dan result. Berikutnya ada zoom. Zoom sendiri digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jelaskan fungsi dari icon-icon yang ada pada Microsoft Word yang paling sering kita gunakan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.